Halo teman-teman, kembali berjumpa lagi dengan Miss Siwi. Kali ini kita akan belajar pizza. Salah. Oke, kita mau belajar pizza? Tidak ya, kita mau mengenal tentang jenis-jenis pecahan. Kalau kemarin kita sudah membagi pizza itu jadi seperempat bagian, menjadi setengah bagian. Nah, sekarang kita mau lebih dalam lagi, mengenal tentang jenis-jenis pecahan. Apa saja sih jenis-jenisnya? Kita lihat jenis-jenis pecahan. Yang pertama itu adalah pecahan biasa. Ingat-ingat ya, biasa saja, berarti itu pecahan biasa. Mengingatkan kalau pecahan biasa itu bentuknya, contohnya ya, kita lihat maaf ya, ini ada yang 2/3. Berarti 2 ini disebut dengan pembilang. Sedangkan 3 disebut dengan penyebut. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasa. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Mudah diingat ya teman-teman ya. Nah, untuk pecahan biasa, contohnya selain 2/3 itu kita lihat 5/8. Jadi, nama pecahannya apa sih ini? Nama pecahannya adalah 5/8. Oke? Nah, kalau begini, berarti nama pecahannya berapakah ini? 20/13. Ya, semuanya pinter ya. Semuanya sudah tahu. Ini disebut pecahan biasa. Nah, setelah pecahan biasa, kita akan masuk ke dalam pecahan campuran. Apa itu sih pecahan campuran? Pecahan yang bercampur-campur kayak kue ya. Nah, kita mau lihat ya pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah dari satu bagiannya itu ada bilangan bulatnya. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3 atau bilangan positif dan bilangan negatif. Nanti lebih dalam lagi belajar di kelas 6 ya anak-anak ya tentang bilangan bulat. Nah, kita mau tahu dulu pecahan campuran itu kayak apa. Nah, pecahan campuran itu contohnya kayak gini. 1/3/4. Nah, ini disebut pecahan campuran. Nama bilangannya adalah 1/3/4. Satu contoh lagi ya teman-teman ya. Kita lihat kalau begini, nama pecahannya adalah 21/6. Nah, ini disebut dengan pecahan campuran. Gampang ya, pecahan campuran. Namun, kita mau belajar dari pecahan campuran ini. Apa sih yang mau dirubah dari pecahan campuran? Kita mau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Wow, gimana caranya Miss Siwi? Gampang. Kita masuk ke contoh ya. Contoh, kita rubah. Caranya gimana? Ubahlah 11/6 menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke pembagian, oke? Kita rubah
tambah 11-nya di dalam, 6-nya di luar. Lalu kita bagi 11 dibagi 6 dapat berapa? Tentunya dapat 1. Lalu kita kalikan, 1 kali 6 dapat 6. Maaf, dapat 6. Lalu kita kurangi. 11 dikurangi 6 tentunya 5. Nah, 5 ini menjadi sisa ya. Nah, habis itu nggak usah ditambahi lagi. Sudah begini saja. Urutan yang disebutkan itu adalah yang saya kotakin merah. Setelah yang saya kotakin merah, kita sebutkan yang saya kotaki biru. Setelah itu baru yang saya kotakin warna hijau. Oke, susunannya begitu. Kita mulai ya. Berarti 1 kita tulis ya, sama dengan dulu, sama dengan 1-nya kita tulis di sini. Nah, setelah itu birunya berarti kita taruh di atasnya. Oke. Setelah itu kita kasih per. Nah, 6-nya kita taruh di mana? 6-nya kita taruh di bawahnya sini. Gampang kan? Gampang sekali, mudah ya. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, untuk yang kedua, berikutnya kita mau merubah apa ya? Kita mau merubah apa kira-kira? Yaitu mengubah kebalikannya. Kita mau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Wah, bagaimana caranya nih, Miss Siwi? Gampang apa susah? Gampang. Ya, intinya adalah kita harus bisa perkalian, bisa pembagian. Kita masuk ke contohnya ya, teman-teman ya. Contoh, kita ingat. Ubahlah 27/8 menjadi pecahan biasa. Jadi pecahan biasa, maka caranya kita lihat 27/8. Maka langkah yang harus dilakukan adalah kalikan ini dulu. Setelah dikali, kita menempuh jalan yang berwarna biru, yaitu ditambahkan. Oke? Maka coba kita kerjakan ya. Kita kerjakan. Nah, caranya gimana sih, Miss? Kita kali dulu. 2 dikali 8. Terus setelah dikali, kita tambah dengan 7. Nah, kalau sudah, bawahnya kita kasih per, bawahnya tetap sama. Tetap sama siapa? 8 tetap ditaruh sini. Oke, sehingga kita hitung. 2 dikali 8 adalah 16. 16 ditambah 7 tentunya ketemunya 23. Pernya tetap sama, yaitu per 8. Mudah bukan? Ya, terus ingat nih, ada catatan khusus ya. Nih, ingat-ingat ada catatan khusus. Catatan. Ingat, pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya bisa diapakan teman-teman? Bisa diubah ke, wah muat gak ya nih ke sini ya? Pecahan campuran.
pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka itu bisa diubah ke dalam pecahan campuran. Namun kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya tidak bisa ya. Yang bisa dirubah adalah yang pembilangnya lebih besar. Oke teman-teman, selamat belajar dan selamat berlatih. Walaupun kita di rumah, pasti kita bisa lebih pintar lagi. Bye-bye.